Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldino Ari Prasetyo dari 12 IPA 3 absen 3. Saya akan mengerjakan ujian praktek fisika. Saya mengambil tema permasalahan arus listrik DC di kehidupan sehari-hari. Dan saya membuat judul permasalahan arus listrik DC pada kendaraan bermotor. Langsung saja, pengertian arus listrik DC. Kepanjangan arus listrik DC adalah direct current. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Setiap arus listrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dan kekurangan arus listrik DC. Kelebihan arus listrik DC adalah arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpan dalam waktu lama. Arus yang digunakan stabil, kemungkinan konslet sedikit. Dan kekurangannya adalah keterbatasan pasokan listrik. Maka dari itu perlu melakukan isi ulang atau cas. Dan berikut 3 permasalahan pada arus listrik di kendaraan bermotor. Yang pertama, permasalahan pada kendaraan bermotor ada 2, seperti klakson tidak berbunyi maksimal akibat aki melemah, sedangkan aki melemah dikarenakan tidak pernah dirawat. Perawatan aki seperti melihat masa berlaku aki, harus dicas, motor harus digunakan dengan tenaga motor selah. Yang kedua, konsleting pada arus listrik di kendaraan bermotor roda 2, seperti kabel plus pada aki mengelupas sehingga mengenai bodi. Gesekan yang terjadi pada kabel bodi dari aki plus dan terjadi percikan bunga api sehingga bisa menjadi terbakar. Ini biasanya disebabkan oleh kabel yang dikerikiti oleh tikus atau kabelnya sudah rusak karena umur. Kita harus menjaga kabelnya juga, guys. Yang ketiga, padamnya arus listrik pada koil kendaraan yang mengakibatkan kop busi tidak mengeluarkan daya listrik seperti pada aki plus pada kiprok. Setelah itu menyambung ke CDI, kemudian CDI memberi daya ke koil, lalu ke kop busi, dan kop busi mengeluarkan listrik untuk keperluan busi di mesin. Ini adalah contoh skema sederhana bel pada motor. Jadi, mengapa bisa bel tidak berbunyi maksimal? Berikut saya akan menjelaskannya. Jadi, dari aki menuju ke fuse. Fuse adalah sikring. Lalu sikring menuju ke relay. Relay memancarkan dari saklar lalu ke bel. Bel tidak berbunyi maksimal dikarenakan aki melemah. Jadi aki melemah lalu menuju ke sikring, ke relay. Relay memancarkan ke saklar klakson dan relay menuju ke bel. Di situ aki melemah, di situ juga bel tidak berbunyi maksimal. Dan ini saya akan menjelaskan tentang mengapa bisa terjadi konsleting pada motor. Jadi ini untuk perumpamaan saja. Ini adalah skema lampu pada kendaraan motor. Jadi mengapa bisa terjadi konsleting pada motor? Konsleting pada motor umumnya disebabkan oleh kabel plus yang mengenai bodi. Bodi yang dimaksud di sini bukan bodi motor, melainkan
Bodi adalah kabel ground atau kabel min atau kabel lainnya yang mengenai putusan atau kabel plus yang rusak sehingga terjadi gesekan yang pada kabel min dari aki dan terjadi percikan bunga api sehingga bisa terbakar. Begitu pentingnya kita untuk merawat dan memperhatikan kabel-kabel yang ada pada motor. Dan yang ketiga, padamnya arus listrik pada aki kendaraan yang mengakibatkan cop busi tidak mengeluarkan daya listrik. Jadi ini adalah skema pengapian dari aki menuju ke CDI, CDI memancarkan ke pulser, lalu CDI menuju ke koil, koil menuju ke busi, dan busi menuju ke ruang pembakaran. Jadi padamnya arus listrik yang tidak keluar pada busi bisa dikarenakan oleh aki yang melemah atau sudah waktunya ganti. Aki melemah dikarenakan tidak dirawat dan tidak diganti air akinya. Kesimpulan, kita harus mengikuti kebijakan pabrik motor untuk melakukan servis motor dan melakukan perawatan motor secara mandiri atau individu, terutama aki, sebab aki adalah bagian terpenting yang mengaliri arus listrik pada kendaraan bermotor, terutama DC. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.